Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wala rasula ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan qudrah, iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa mengudara kembali dalam rangka kita mengkaji atau membedah sebuah karya dari salah seorang ulama, yaitu Syekh Fuad bin Abdul Aziz Al-Shalhub, yang mana judul aslinya itu adalah Al-Mu'allim Al-Awwal Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di sini penerjemah menyebutkan atau memberi judul yaitu Quantum Teaching, 38 langkah belajar mengajar IQ cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita memperhatikan dulu muqaddimah dari penulis. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, tugas mengajar tidak bisa disamakan dengan mencari pangkat ataupun prioritas, ya. Karena memang dalam tugas tersebut seorang guru adalah lebih mulia dan lebih luhur daripada yang lain. Hadirin ikhwati rahimakumullah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mempunyai derajat yang luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka itu mempunyai amanah, ya. Mereka punya tugas yang luar biasa beratnya, amanah yang berat juga, yaitu berupa ilmu yang mereka emban. Jadi mereka membawa ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menempatkan atau memberikan kedudukan tinggi di sisinya. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, dulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dalam Al-Quran dikatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, dan seterusnya. Kemudian disambung dengan ayat yang lain, yaitu usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Guru itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Bahkan di sini tidak bisa disamakan dengan mencari pangkat apapun, ya. Kemudian prioritas apapun. Yang jelas guru itu di atas, ya, pangkat apapun dan di atas prioritas apapun. Karena apa? Karena mereka membawa amanah berupa ilmu. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, baik itu malaikat ataupun jin, untuk apa? Untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bisa demikian, ya? Kok Adam diberikan perlakuan yang berbeda dengan yang lain? Karena sebagaimana ayat yang sebelumnya, yaitu wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala, ya, allama Adama, telah mengajarkan, memberi ilmu kepada Adam, asma'a kullaha, ya,
nama-nama seluruhnya. Seluruh yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya mengenai nama-nama tersebut. Sehingga dengan diberikannya ilmu tersebut, yang mana ilmu merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulia juga orang atau makhluk yang membawanya. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam, karena beliau itu membawa sesuatu yang mulia, maka istilahnya terbawa mulialah dirinya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, usjudu li adama fasajadu, maka bersujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka pun bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbar, enggan dan dia sombong. Dari ikhwatul iman rahimakumullah. Namun perlu digarisbawahi juga bahwa sujud di sini ya tidak seperti atau jangan disamakan dengan sujud kita kepada Allah ya. Namun sujud di sini berupa ta'zim ya, takrim, berupa penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam atas apa? Atas ilmu yang Allah berikan kepadanya. Itu ya. Jadi kenapa guru itu mempunyai kedudukan yang tinggi? Karena yang dibawanya pun itu suatu yang tinggi, suatu yang mulia. Apa suatu yang tinggi dan mulia itu? Yaitu ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sehingga ketika suatu keilmuan semakin mulia dan memberikan banyak kemanfaatan bagi manusia, maka hal itu dapat mengangkat derajat seorang guru menjadi mulia dan tinggi ya. Sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa ilmu itu adalah suatu yang mulia, maka mulia jugalah siapapun yang membawanya. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu syar'i. Jadi ilmu itu mulia, tapi yang paling mulia itu adalah ilmu-ilmu agama. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu ya, bahkan sekarang juga banyak katanya ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan lah katanya, ilmuwan-ilmuwan, bisa itu ilmuwan seperti tabibnya, kemudian penemu pesawat terbangnya, kemudian penemu lensanya, robotiknya dan seterusnya ya, kemudian aljabar dan lain sebagainya. Mereka itu ilmuwan muslim. Namun yang perlu kita perhatikan juga, yang jangan sampai kita lupakan juga, bahwa mereka walaupun tanda kutip ya ilmuwan dunia ya, mereka juga itu adalah para ulama. Mereka itu orang yang lihai, yang ahli juga dalam bidang agama. Sebelum mereka mempelajari ilmu yang demikian, tanda kutip ilmu dunia, mereka ilmu syara dulu ya, ilmu agama dulu yang mereka pelajari, baru kesananya adalah ilmu dunia. Tapi sebenarnya bukan ilmu dunia amat gitunya, karena mereka itu seperti misalnya contoh Ibnu Pirnas, Abbas bin Pirnas itunya, beliau itu kan penemu, anggaplah dasar-dasar pesawat terbang gitu. Beliau itu kan terinspirasi dari Al-Qur'an. Terinspirasi dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ya, berkaitan dengan burung ya yang melayang di udara, siapa yang bisa menahannya. Maka beliau menciptakanlah pesawat atau menciptakanlah alat yang mana dengan alat itu beliau bisa terbang, dan kesininya diadopsi oleh Raik bersaudara sehingga menjadi pesawat terbang. Jadi mereka terinspirasi dari Al-Quran, apa yang mereka kaji, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka baca. Di antaranya adalah Al-Quran atau juga Al-Hadits. Begitu juga Ibnu Sina-nya, kemudian penemu Al-Jabar itu Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Itu mereka adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu agama. Baru kemudian ilmu yang lain. Jadi setelah ilmu syara, baru ilmu-ilmu yang lain.
tergantung yang memposisikan, tergantung kebutuhan. Baik, kita lanjutkan. Jika seorang guru ikhlas beramal semata untuk Allah dan niat mengamalkan ilmunya demi untuk kemanfaatan manusia, mengajarkan kebaikan, serta memberantas kebodohan, maka semua itu dapat memperbanyak amal kebaikannya, juga menambah ganjarannya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sedangkan guru, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru itu orang yang menunjukkan kepada manfaat. Jadi berbagai manfaat dia tunjukkan. Berbagai manfaat dia transferkan ilmunya kepada orang lain. Satu guru itu bisa memberikan manfaat dan manfaatnya itu bisa dimanfaatkan kembali kepada ratusan bahkan ribuan orang. Jadi bagaimana tidak kebaikannya atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka itu orang yang menebarkan manfaat. Guru itu sebagai pemegang kunci. Kunci apa? Kunci segala kemudahan. Jadi oleh guru pintu kemudahan itu bisa dibuka, oleh guru pintu kemudahan itu bisa saja ditutup ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi melalui mereka lah ya, semua pintu kemudahan itu bisa terbuka. Semua manfaat itu bisa terbuka dengan selebar-lebarnya. Bayangkan ya. Di sini kan dijelaskan dapat memperbanyak amal kebaikannya, juga menambah ganjarannya. Ketika seorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya, seberapa besar pahala yang akan dia dapatkan. Sedangkan yang dia ajarkan adalah ilmu, yang dia transferkan adalah ilmu, dan objek transfer ilmunya itu luar biasa banyaknya. Kalau dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan balasan berupa pahala yang luar biasa banyaknya. Yang bisa jadi dia sendiri pun kaget ya dengan pahala tersebut. Ini pahala dari mana? Karena dia pun mungkin tidak menyadarinya di dunia masa biasa-biasa saja. Dia hanya melaksanakan rutinitas, tentu lillahi ta'ala Dia hanya mengajar, dia hanya mentransfer ilmu, dia juga belajar juga ya, kemudian transferkan kepada orang lain. Namun ternyata apa yang dia lakukan itu berbuah pahala yang luar biasa banyaknya, yang menggunung-gunung. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi balasan, memberi reward, memberi pahala itu bighairi hisab. Allah itu Subhanahu wa taala tidak hitung-hitungan, tidak seperti manusia. Jadi istilahnya kita kerja sedikit tapi balasannya banyak. Ya. Hanya berapa menit saja si amalnya itu sederhana tapi balasannya luar biasa. Namun ketika misalnya seorang itu dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan ya balasan-balasan duniawi, materi-materi duniawi berupa harta atau kedudukan, bisa saja dia dapat ya. Harta dapat, kedudukan dia dapat. Namun pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang abadi dan melimpah dia tidak akan dapatkan. Sedangkan apa yang dia dapatkan berupa kedudukan, jabatan, kemudian pujian atau misalnya harta di dunia itu tidak akan lama dan nilainya pun sedikit
dia akan meninggalkannya. Sedangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan dapatkan secara terus-menerus, abadi dan tidak ada habis-habisnya. Manis tak kunjung habis. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih ya, yang populer terutama yang dalam Bukhari ya. Kemudian dalam kitab yang tipis seperti Al-Arba'in Nawawiyah itu ada juga, yang artinya semua amal tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Sungguhnya tiada lain amal itu tergantung niatnya. Kalau misalnya dia berniat karena Allah, maka dia akan dapatkan apa yang dia niatkan. Dan tidak menutup kemungkinan dunia pun akan dia dapat. Karena kalau kita meraih akhirat, dunia pun dia akan raih ya. Tapi kalau dia meraih dunia, akhirat belum tentu. Akhirat tidak akan dia dapatkan. Karena ini ya, hadis ini berkaitan dengan seorang muhajir ya, orang yang hijrah, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah ya. Maka kaum muslimin pun hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi ada salah satu di antaranya yaitu muhajir Ummi Qais ya, diberi julukan muhajir Ummi Qais karena dia itu hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena imro'atun yankihuha, karena seorang wanita yang akan dia nikahi. Jadi wanita itu mau dinikahi asalkan pemuda itu bisa hijrah ke sana. Jadi dia hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, namun karena ingin menikahi seorang perempuan ahli Madinah ya. Dan bisa jadi ya, tadi yang saya katakan, ketika kita meniatkan sesuatu, apa yang kita niatkan itu dapat. Bisa jadi ya. Tergantung kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki jadi ya jadi. Ketika Allah tidak ya menghendaki tidak ya tidak. Jadi bisa jadi apa yang dia niatkan atau yang kita niatkan ya berupa dunia bisa jadi kita akan dapatkan. Tapi tadi ya balasan dari Allah berupa pahala tidak akan dapat. Atau mungkin tadi ketika kita niatkan dunia, ketika Allah menghendaki tidak jadi ya tidak jadi. Jadi ketika kita meniatkan sesuatu bukan pahala dari Allah, diniatkannya sesuatu kemudian Allah berkehendak bahwa sesuatu tidak dapat, dia rugi ya. Dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Jadi ketika seorang guru itu dia ikhlaskan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan berkenaan dengan niat ini insya Allah akan terbahas juga di poin yang pertama ya, di karakteristik seorang pendidik insya Allah, untuk lebih dalamnya. Kemudian hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, penulis juga melampirkan sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang keutamaan memberi pengajaran yang baik kepada manusia. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah ya, kemudian malaikat, penghuni langit dan bumi, hingga semut yang berada dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada dalam lautan, bersama-sama mendoakan kesejahteraan bagi seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi bayangkan ya, Allah ini sang pencipta kita itu mendoakan kesejahteraan. Artinya bukan Allah mendoakan, Allah itu menetapkan pahala tentunya ya, menetapkan pahala. Kemudian kalau malaikat mendoakan kesejahteraan bagi seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini adalah, sedangkan malaikat itu adalah makhluk yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minal muqarrabin, malaikat itu diantara makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta kesejahteraan untuk diberikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bayangkan,
makhluk yang terdekat itu mendoakan, ya, mendoakan kita, ya, yang mengajarkan kebaikan, insya Allah. Ya. Yang mana mereka itu jumlahnya luar biasa, ya, banyak sekali, tidak terhitung jumlahnya. Begitu juga ya, sebagai gambaran apa ya, konkretnya ya, gambaran konkretnya. Bukan hanya malaikat, penghuni langit dan bumi, ya, hingga semut yang berada dalam lubangnya. Semut yang jumlahnya ribuan, bahkan ya, jutaan ya, karena ribuan teh kalau di satu tempat ya. Apalagi di tempat yang lain kan banyak juga titik-titiknya. Ini koloni yang satu, koloni dua, koloni tiga, wah bahkan banyak, berarti jutaan, bahkan mungkin miliaran. Di dalam lubangnya yang kita tidak tahu ya jumlah pastinya, yang jelas mereka banyak. Ketika si semut itu berkeliaran ya, langsung budal keluar, kita bisa melihat ya bagaimana banyaknya, saking banyaknya kita tidak bisa menghitungnya. Kalau masih bisa dihitung ya masih sedikit. Bahkan bukan hanya yang ada di daratan, di dalam lautan ya, berupa ikan ya, yang jumlahnya ribuan juga, bahkan jutaan. Kita bisa lihat ikan tuna atau ikan-ikan yang berkelompok ini yang biasa dimakan oleh ikan paus ya, termasuk ikan paus juga. Itu luar biasa banyaknya ikan-ikan yang kecil-kecil atau yang misalnya imbun-imbun gitu ya. Non, kalau bahasa Indonesia teh imbun teh lupa lagi, intinya ikan-ikan kecil lah gitu. Bahkan ikan-ikan yang sedang juga itu banyak juga di lautan. Dalam lautan bersama-sama mendoakan kesejahteraan bagi seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi itu luar biasa sekali kedudukan atau apa ya, keutamaan bagi seorang pengajar, seorang guru, seorang pendidik. Kemudian seorang guru tidak hanya dibebani dengan materi pelajaran saja, melainkan juga mempunyai tanggungan ya, yang lebih berat lagi ya. Jika Allah mengizinkan hal itu tidak berat. Ini sebagai catatan saja. Tanda kurung ya di kurungan lah, tanda kurung, sebagai tafsiran atau penjelasan lebih dari penerjemah. Yaitu beban yang menuntut kesabaran seorang guru, memikul amanat dan nasihat serta melindungi anak muridnya. Jadi tugas guru itu bukan hanya mengajar saja, bukan hanya menyampaikan materi saja, tapi mereka pun membutuhkan kesabaran untuk mendidik, untuk mengasuh, untuk mengarahkan murid-muridnya. Yang bisa jadi tiap-tiap murid, bukan bisa jadi lagi ya, tapi ini umum ya, bahwa tiap murid itu mempunyai kemampuan atau potensi yang berbeda-beda, atau mempunyai bidang yang berbeda juga, keinginan yang berbeda juga. Tak bagaimana guru itu bisa menghimpun dari berbagai kondisi yang berbeda, latar belakang yang berbeda, tapi bisa menyampaikan apa yang menjadi tugasnya. Harus sabar ya, apalagi mengajari anak-anak ya, anak-anak yang masih kecil, TK misalnya, kemudian SD misalnya, itu jangan dianggap sepele. Kemarin saja ya pas PPKM gitunya, ketika masih marak-maraknya, sedang bergejolaknya COVID-19 ya, itu yang namanya orang tua itu pusingnya 7 keliling ya, karena anak-anaknya dirumahkan, harus belajar di rumah. Jadi ternyata dengan adanya COVID tersebut ada hikmahnya juga, bahwa orang tua bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh guru, sehingga orang tua tidak menyepelekan ya posisi guru. Sedikit-sedikit kan menyalahkan guru, gurunya gitunya begini gitunya. Jadi sedikit-sedikit menyalahkan guru, padahal ya kunci sukses namanya baiknya suatu anak lah gitunya, diantaranya adalah adanya kerjasama antara guru dengan orang tuanya. Hanya mengandalkan guru saja, walaupun seberapa hebatnya guru, tapi tidak ada peran orang tua di sana,
pasti akan hambar juga. Kecuali memang ketika sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak itu bisa dididik hanya dengan guru saja. Tapi rata-rata ketika orang tuanya tidak ada peran, jadi sehebat apapun seorang guru maka hambarlah ya pendidikan tersebut. Jadi orang tua jangan sedikit-sedikit menyerahkan guru. Justru orang tualah yang lebih banyak, yang dominan ya, yang bersama dengan anak-anaknya. Jadi justru kita harus introspeksi juga sebagai orang tua. Karena anak itu cerminan kita. Ketika anak misalnya tidak bisa baca, atau misalnya malas, mereka sulit diatur, kira-kira peran kita sebagai orang tua sudah sejauh mana gitunya memperhatikan mereka, membersamai mereka. Kita membersamai mereka, kita membimbing mereka, kita mengarahkan mereka, mengajak mereka kepada kebaikan yang ya memang sudah seharusnya kita sampaikan, sudah seharusnya kita ajarkan kepada mereka. Sing sudah maksimal belum, atau justru kita hanya menembelkan beban itu kepada guru saja tentunya, yaitu suatu yang tidak baik juga. Jadi butuh kesabaran seorang guru itu mengajarkan memikul amanat dan nasihat serta melindungi anak muridnya, karena sering kita dengar juga ya bahwa guru itu adalah sebagai namanya wali di sekolah. Jadi ketika orang tua tidak ada, maka gurulah yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas orang tua. Tapi tidak sepenuhnya juga. Baik, kita lanjutkan ya. Meskipun telah banyak pembahasan yang menyangkut tentang apa yang layak dilakukan oleh seorang guru, namun saya tetap mengulas kembali pembahasan ini ya. Oleh seorang dan sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan bahwa apa yang menyangkut kriteria seorang guru yang baik ya dalam buku ini maksudnya, serta beragam metode pengajaran berlandaskan pada keteladanan Rasulullah SAW, baik ucapan maupun tindakan, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW, itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi penulis ini merujuk kepada metode Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan hanya penulis ya, maksudnya adalah Syekh Fuad saja gitu, tapi penulis-penulis yang lain pun itu merujuk juga kepada Rasulullah SAW, karena memang tadi ya, sudah dikemukakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada dalam diri Rasul itu suri teladan yang baik. Jadi peradaban itu dimulai dari merujuknya kita kepada Rasulullah SAW, karena beliau itu adalah seorang ayah, seorang suami, seorang dokter gitu ya, seorang pokoknya mah ketika kita ingin menjadi apapun, kita merujuk kepada Rasulullah SAW. Ketika kita meniru kehidupan Rasulullah SAW, maka baiklah kehidupan kita. Ketika kita menjauhi ya perilaku atau prinsip hidup Rasulullah SAW, maka buruklah kehidupan kita. Memang sang guru umat ya, Rasulullah SAW telah banyak memberikan pengajaran dan pendidikan kepada para sahabatnya, sehingga mereka menjadi murid-murid yang baik. Jadi Rasul itu sebagai guru bagi para sahabat. Sahabat itu guru bagi para tabi'in. Dan bagaimana sekarang Rasulullah sudah tidak ada gitunya, maka ulama lah yang menjadi guru bagi umat ya. Karena ulama itu adalah warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Sehingga patutlah kita untuk menghargai para ulama, menghormati para ulama. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta mengajarkan kepadamu apa yang belum kami
ketahui. Ya, terakhir harapan penulis ya Syekh Fuad, setelah membaca buku ini akan terungkap apa yang menjadi pengakuan pakar pendidikan dengan ragamnya bentuk pengajaran dari mereka bukanlah suatu yang benar ya. Tidak bisa terima begitu saja karena sang guru sebenarnya telah mendahului teori mereka 14 abad yang lalu. Maksudnya adalah Rasulullah SAW. Bagi mereka yang merujuk bukan kepada Rasulullah SAW, ya, maka sesungguhnya atau perlu diketahui, perlu ditekankan bahwa Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Ketika kita meniru Rasulullah SAW, maka kata Allah Subhanahu wa taala kuntum khairu ummah. Kita akan menjadi sebaik-baiknya umat karena kita sudah mencontoh Rasulullah SAW. Tapi ketika kita tidak mencontoh kepada Rasulullah SAW, maka kita tidak akan menjadi khairu ummah, justru mungkin ya, akan menjadi umat yang terburuk. Naudzubillah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah kita akan teruskan ya pada kesempatan yang berikutnya berkaitan dengan karakteristik seorang pendidik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.